Baiklah Nanda, kita lanjutkan materi kita tentang hukum kekekalan momentum sudut. Kapan hukum kekekalan momentum sudut ini berlaku untuk benda yang bergerak rotasi? Hukum kekekalan momentum sudut ini berlaku jika resultan momen gaya pada sebuah benda tegar yang bergerak rotasi bernilai 0, maka momentum sudut benda tegar yang bergerak rotasi selalu konstan. Jadi syaratnya momen gaya yang bekerja pada benda tegar itu harus sama dengan 0, maka momentum sudutnya itu konstan. Kita tahu bahwa L sama dengan konstan. Kalau L sama dengan konstan, berarti momentum awal sama dengan momentum akhir. Jadi sebelum terjadi perubahan gerak rotasi dan setelahnya itu momentum sudutnya sama atau konstan. Kita tahu bahwa L itu tadi kita dapatkan I kali omega. Berarti ini juga I kali omega. Kalau L awalnya adalah 1 dan L akhirnya adalah 2, maka ini I1 omega 1, ini I2 omega 2 awal akhir. Apa contohnya? Kondisi yang kita bisa analisa dengan hukum kekekalan momentum sudut. Kita contohkan ya, contohnya yang paling umum adalah penari balet. Pernahkah Ananda memperhatikan seorang penari balet ketika tangannya direntang, ya, tangannya direntang dengan ketika tangannya dilipat, ya, anggap ini dilipat, ya. Bagaimana kecepatan putarnya? Bagaimana dengan kecepatan putarnya? Sama atau beda? Kecepatan sudutnya ya. Nah, tentu kita akan lihat berbeda. Omega 1, kita misalkan ini awal, ini akhir. Ini omega 2. Nah, ini terjadi perubahan kecepatan. Ya, kenapa? I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Kalau dia dilipat, maka omega 2 lebih besar daripada omega 1. Ya, lebih cepat. Nah, kalau dia bernilai sama, apa yang akan terjadi dengan momen inersianya? Kalau omega 2-nya lebih besar dan omega 1-nya lebih kecil, supaya hasilnya sama, I1 harus lebih besar daripada I2. Kenapa I1 bisa lebih besar daripada I2? Kita sudah belajar mengenai momen inersia. Coba lihat. I1 lebih besar karena banyak partikel-partikel yang bergerak rotasi dengan poros adalah tubuh si penari balet, ya, berjarak R-nya lebih banyak atau lebih besar dan jumlah partikel juga lebih banyak dibandingkan partikel-partikel ketika tangannya dilipat, kan jaraknya lebih pendek, maka I-nya menjadi lebih kecil. Karena I kita dapat tadi apa? I sama dengan MR kuadrat. Ketika dilipat, R-nya menjadi lebih kecil. Ketika direntang, R-nya menjadi lebih besar, maka I-nya besar ketika tangannya direntang. Ketika tangannya dilipat, R-nya menjadi lebih kecil. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan dari hukum kekekalan momentum sudut.